Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Irma Sadia sebagai delegasi SMA Negeri 2 Pandeglang sebagai tim kontra tidak menyetujui mosi perdebatan kita pada kali ini dengan mosi Dewan ini menolak pemerintah rekomendasi pernikahan anak usia dini SD, SMP, SMA karena putus sekolah. Selanjutnya, definisi dari mosi perdebatan kita pada kali ini menolak berasal dari kata dasar tolak menurut KBBI yang dapat diartikan sebagai tidak membenarkan, dan rekomendasi menurut KBBI adalah saran yang menganjurkan. Dapat disimpulkan mosi perdebatan kita pada kali ini adalah Dewan ini tidak membenarkan saran yang menganjurkan seorang anak untuk menikah pada usia dini SD, SMP, SMA dikarenakan mereka putus sekolah. Selanjutnya memasuki limitasi yang saya bawakan pada mosi kali ini adalah saya melimitasi pada seorang anak yang memiliki pendidikan sudah bersekolah SMA atau sekolah menengah atas dikarenakan dengan alasan usia mereka. Yang selanjutnya ketentuan ini akan saya jelaskan pada mekanisme saya sebagaimana ketentuan untuk seorang anak menikah. Selanjutnya memasuki latar belakang mosi perdebatan kita pada kali ini. Putus sekolah bisa menjadi sebuah alasan kenapa seorang anak dapat menikah di usia dini. Hal ini pun dapat menjadi sebuah rekomendasi baik bagi seorang anak yang telah putus sekolah agar mereka menikah pada usia dini, dikarenakan hal ini dapat menghindari berbagai hal buruk yang diantaranya adalah menghindari adanya seks di luar nikah dan seperti hamil di luar nikah, dan ini akan lebih baik juga untuk seorang anak yang memiliki hubungan status dengan lawan jenisnya. Selanjutnya memasuki mekanisme pada mosi perdebatan kali ini sesuai dengan aturan sebagaimana diperbolehkannya seorang anak untuk menikah telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang dimana usia minimal seorang anak menikah adalah pada umur 19 tahun. Selanjutnya memasuki argumentasi dan alasan mengapa saya menolak mosi perdebatan kita pada kali ini. Yang pertama adalah seorang anak yang tidak melanjutkan sekolah atau putus sekolah dan bahkan tidak memiliki keinginan untuk melanjutkan sebuah pekerjaan, maka mereka tidak akan dapat menghidupi dirinya atau mereka hanya akan terlontang-lontang tanpa arah. Dan dengan mereka dengan rekomendasi pernikahan ini, maka mereka akan memiliki sebuah tanggung jawab dan mereka akan menyesuaikan tanggung jawab ini ketika mereka sudah menikah. Selanjutnya, alasan yang kedua adalah pendidikan SMA dapat diartikan sebagai sebuah pendidikan yang sudah standar, yang dimana seorang anak akan mampu mengelola emosionalnya, dan emosional ini bisa kembali dan dikembangkan ketika mereka menikah. Dan alasan yang kedua adalah karena pada usia ini seorang anak masih dalam usia produktif. Selanjutnya memasuki alasan yang ketiga adalah seperti latar belakang yang sudah saya jelaskan tadi, dari kasus seks bebas telah tercatat menurut Pengadilan Agama pada tahun 2022 telah tercatat ada 55.000 pengajuan permohonan pernikahan usia dini dikarenakan banyak perempuan yang hamil di luar nikah. Oleh karena itu, Dewan Juri maka dengan adanya rekomendasi pernikahan dini ini akan menghindari hal-hal tersebut dan akan menurunkan tingkat kasus pernikahan karena seks di luar nikah. Selanjutnya, yang terakhir adalah solusi dari perdebatan kita pada sini. Solusi yang saya dapat berikan adalah tetap untuk merekomendasikan pernikahan dini bagi anak dengan kriteria bahwa anak telah putus sekolah dan tidak memilih untuk melanjutkan pendidikan ataupun mencari sebuah pekerjaan ataupun melanjutkan kepada hak pendidikan yang lainnya. Yang kedua adalah anak yang memiliki dan bahkan memiliki status hubungan dengan lawan jenisnya. Dan yang ketiga adalah seorang anak yang memiliki kondisi pergaulan yang tidak baik dan akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu saya menolak mosi perdebatan kita pada kali ini. Sekian, terima kasih.